Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah, NIM 202040810115 akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Evaluasi Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab untuk Perbaikan Mutu Akademik di Madrasah Ibtidaiyah. Kurikulum bertugas menjembatani pelaksanaan proses belajar mengajar. Ketika peneliti meninjau ke lapangan, adanya ketidakselarasan antara dokumen kurikulum 2013 dengan kondisi di lapangan dalam pembelajaran bahasa Arab di salah satu MI di pedesaan Kota Lamongan. Tidak semua yang sudah tertera dalam dokumen tersebut dapat terlaksana dengan baik, seperti tentang perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, dan penilaian dalam pembelajaran. Sehingga dalam hal ini perlu dikaji kembali problematika tersebut supaya tidak menjadi bumerang bagi guru dan peserta didik di kemudian hari. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan evaluasi pada proses pelaksanaan kurikulum 2013 dalam pembelajaran bahasa Arab. Sebelumnya, para peneliti terdahulu sudah pernah mengkaji tentang pelaksanaan kurikulum 2013 pada pembelajaran bahasa Arab, pelaksanaan program dalam pembelajaran bahasa Arab pada kurikulum 2013, dan sistem penilaian bahasa Arab di kurikulum 2013. Untuk melengkapi hasil riset tersebut dan mengatasi problem yang sedang terjadi di lapangan, oleh karena itu, dalam penelitian ini akan fokus pada bentuk instrumen yang digunakan dalam evaluasi pembelajaran bahasa Arab di MI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research atau studi pustaka. Subjek yang dikaji dalam penelitian ini adalah berupa artikel hasil penelitian sebelumnya tentang kurikulum pembelajaran bahasa Arab dan hasil wawancara guru mata pelajaran bahasa Arab kelas 4 salah satu MI di pedesaan Kota Lamongan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi artikel, buku, dokumen, hasil wawancara, dan sumber informasi lain yang relevan dengan topik permasalahan yang sedang diteliti. Kemudian, teknik analisis data dilakukan dengan menganalisis semua data yang sudah terkumpul untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti. Kemudian setelah itu baru menarik kesimpulan berdasarkan data yang sudah diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan pada penelitian sebelumnya ada penjelasan bahwa guru dituntut mampu menilai semua aspek dalam diri peserta didik. Sementara di lapangan, selama proses pembelajaran, guru memanfaatkan soal latihan di LKS sebagai instrumen penilaian peserta didik. Nah, bentuk instrumen itu contohnya seperti pilihan ganda, esai, tes pencocokan, teka-teki silang, serta penilaian kemampuan membaca dan menulis setiap peserta didik. Kecakapan peserta didik dalam bahasa Arab itu dapat diukur melalui kecakapan mendengar percakapan atau pembicaraan, meniru, berbicara, memberikan pengumuman, dan pidato atau berbicara di depan umum. Idealnya, setiap tahun guru dapat mengembangkan dan melaksanakan perangkat model evaluasi dalam pembelajaran seperti ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ataupun yang lainnya. Selain itu, guru juga diharapkan dapat mengembangkan instrumen penilaian dari berbagai model dan mengembangkan panduan evaluasi yang sudah mengacu pada pedoman yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga dalam hal ini peneliti akan menjabarkan hasil penelitian tersebut di mana pembelajaran bahasa Arab merupakan proses interaksi antara guru dan peserta didik untuk mempelajari bahasa Arab dengan baik agar dapat mencapai tujuan pembelajaran bahasa Arab yang sudah ditetapkan dengan maksimal. Berdasarkan ketentuan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab pada madrasah, salah satu tujuan mata pelajaran bahasa Arab adalah untuk mengembangkan kemampuan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Ada sebuah pendapat mengatakan, di tingkatan madrasah ibtidaiyah, proses pembelajaran bahasa Arab menitik beratkan pada kemampuan menyimak dan berbicara sebagai pondasi awal.
Sementara kondisi di lapangan, pembelajaran bahasa Arab selain mempelajari kosakata, juga menjawab soal latihan di LKS, membaca hiwat dan kiroah, dan menulis bahasa Arab. Dalam hal ini terdapat sedikit gap antara pendapat tersebut dengan kondisi di lapangan. Untuk mengatasi itu, perlu adanya inovasi dari guru untuk mencapai tujuan kurikulum tersebut. Contohnya mengembangkan inovasi metode pembelajaran dalam pembelajaran bahasa Arab, seperti mengimplementasikan metode dan strategi CTL. Untuk mendukung pemaparan di atas, maka perlu adanya evaluasi kurikulum dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai niatan untuk memperbaiki mutu pembelajaran bahasa Arab di MI. Evaluasi sebagai tahapan awal sebelum merencanakan sesuatu yang baru, karena setelah melakukan evaluasi, gambaran kelemahan dari pelaksanaan kurikulum pembelajaran bahasa Arab di MI dapat terlihat dengan jelas. Dengan adanya evaluasi kurikulum tersebut, kita dapat mengetahui setiap pencapaian dari setiap program atau kegiatan, apakah memang program atau kegiatan tersebut sudah mencapai sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan, ataukah belum mencapai kriteria yang sudah ditentukan. Setelah itu, setelah dilakukan evaluasi, maka dapat diambil keputusan, baik itu nanti program atau kegiatan tersebut tetap dijalankan, direvisi, atau akan diganti secara menyeluruh. Kemudian, dalam tahap perencanaan evaluasi, guru sebaiknya menyiapkan perencanaan pembelajaran sebelum melakukan evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Karena hasil yang diperoleh akan jauh lebih maksimal dibanding dengan hasil evaluasi kurum yang dikerjakan tanpa perencanaan. Tapi tidak semua guru selalu melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan evaluasi pembelajaran. Dalam segi pelaksanaan penilaian dapat memanfaatkan soal latihan di LKS atau melakukan pretest, posttest, dan ulangan harian. Karena menurut guru, dengan adanya beberapa aspek tersebut, dapat membantu dan memudahkan guru ketika sedang ada perbaikan atau pengayaan. Kemudian untuk evaluasi, bentuk instrumen yang sering dipakai adalah bentuk instrumen penilaian. Untuk tes itu ada pilihan ganda, esai, pencocokan, teka-teki silang, benar salah, dan jawaban pendek. Karena di lapangan, guru sering mengacu pada soal latihan yang ada di LKS. Kemudian untuk yang non-tes itu seperti interview dan portofolio. Tugasnya berupa praktik membaca langsung di depan guru dan mengumpulkan hasil tulisan Arab peserta didik kepada guru. Selain beberapa bentuk tersebut, ada bentuk instrumen lain yang dapat dijadikan opsi, baik itu tes maupun non-tes. Kalau tes itu seperti closed test, kemudian peta konsep, tes subjektif, dan asesmen diri. Sedangkan untuk non-tes itu seperti kuesioner, diary dan log, skala peringkat, daftar cek, observasi, analisis karya siswa, diskusi, asesmen performa, asesmen autentik, dan proyek. Tetapi kembali lagi, penggunaan semua bentuk instrumen tersebut tetap harus disesuaikan dengan kemampuan guru, peserta didik, dan aspek yang akan dinilai. Sementara untuk tindak lanjutnya setelah dilakukan evaluasi, ada dua opsi. Yang pertama, program perbaikan untuk peserta didik yang nilainya belum mencapai KKM. Kemudian yang kedua, ada program pengayaan untuk peserta didik yang nilainya belum mencapai KKM. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.